Mengenal Datu, Kalampayan dan 4 serangkai ulama dari Tanah Antara. Datu, Kalampayan atau Datu, Kalampayan, 1710-1812 Masehi, 1122-1227 Hijriah, adalah seorang ulama besar dan karismatik sekaligus mufti dari Kesultanan Banjar yang pusat pemerintahannya sekarang masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dakwah dan jasa-jasa Sidin, beliau, BHS Banjar, dalam meletakkan dasar-dasar hukum fikih, ilmu tauhid, tasawuf, hadits, tafsir, ilmu falak dan yang lainnya di lingkungan kekuasaan Kesultanan Banjar melalui karya-karya besar, fenomenal dan tentunya bermanfaat bagi umat yang diyakini berjumlah sekitar 17 kitab. Beberapa di antaranya bahkan masih menjadi rujukan bagi para santri di seluruh pelosok Nusantara bahkan Asia Tenggara. Hal itu menjadikan beliau salah satu sosok teladan dan panutan bagi umat Islam tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, tapi juga di berbagai wilayah bekas kekuasaan Kesultanan Banjar bahkan di seputar wilayah Asia Tenggara, sehingga oleh umat beliau sering digelari dengan sebutan Tuan Haji Besar. Datu, Kalampayan yang juga dikenal dengan nama lengkap Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan ulama berpengaruh yang masih keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdur Rashid Mindanao, Kesultanan Maguindanao, yang lahir di Lok Gabang, Astambul, Kabupaten Banjar dan besar di daerah Dalam Pagar, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tersebut. Salah satu karya fenomenal beliau yang paling dikenal umat adalah Sabilal Muhtadin Litafakuh fi Amriddin yang secara umum diartikan sebagai jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Kitab yang ditulis pada tahun 1779 M, 1193 H, pada zaman pemerintahan Sultan Tamjidullah ini merupakan kitab fikih yang populer dalam mazhab Syafi'i. Sebagai bentuk penghormatan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan terhadap jasa-jasa beliau, nama besar Sidin diabadikan pada Universitas Islam Kalimantan, Uniska, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu judul dari salah satu kitab karya Sidin yang paling populer, Sabilal Muhtadin Litafakuh fi Amriddin diabadikan menjadi nama masjid termegah dan terbesar simbol dialektika budaya masyarakat Kalimantan yang menjadi salah satu landmark terbaik kota seribu sungai yang lokasinya persis di jantung kota Banjarmasin, Masjid Sabilal Muhtadin. Biografi singkat Datu, Kalampayan. Pada usia 7 tahun, Muhammad Arsyad kecil diminta Sultan Tahlilullah untuk tinggal di istana, untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan yang kelak ikut membentuk kepribadiannya yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan selalu hormat kepada yang lebih tua. Kepribadian unggul yang telah nampak sejak dini ini, membuat Sultan Tahlilullah dan semua penghuni istana menyayanginya dan memberikan kasih sayang terbaik. Bahkan, demi harapan untuk mempersiapkan Muhammad Arsyad sebagai pemimpin yang alim, Sultan memberikan fasilitas pendidikan penuh kepada Muhammad Arsyad sampai umur 30 tahun. Di usia 30 tahun, Muhammad Arsyad dijodohkan oleh Sultan Tahlilullah dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya hamil muda, Muhammad Arsyad dikirim ke Tanah Suci Mekah untuk tugas belajar, oleh Sultan ke-15 Kesultanan Banjar, Sultan Tahmidullah, 1700-1745. Di Mekah dan Madinah, Muhammad Arsyad mengaji atau belajar pada masyaikh terkemuka Timur Tengah pada masa itu. Seperti Syekh Athailah bin Ahmad Al-Misri, Al-Fatih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Setelah dinilai cukup menuntut ilmu di Mekah serta Madinah, dan tidak mendapatkan restu dari para gurunya untuk belajar ke Mesir, tapi para gurunya justru menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi, Melayu, saat itu belum ada Indonesia, untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Maka setelah melakukan ibadah haji 4 serangkai tersebut menuruti saran sang guru untuk pulang ke Tanah Jawi, Melayu, Indonesia. Untuk mempererat ikatan persaudaraan, kelak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menikahkan putrinya Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan salah satu dari 3 sahabatnya dari 4 serangkai santri dari Tanah Jawi, Melayu, yaitu Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi dan Syekh Abdul Wahab Bugis dengan cara diundi dan yang terpilih akhirnya adalah Syekh Abdul Wahab Bugis.